Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan mengikuti misa Minggu Prapaskah yang kelima. Pada misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Heribert Fred Yabit Bora, CSSR. Marilah kita mengikuti dengan sepenuh hati. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dimanapun saudara-saudari berada. Saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, sebuah masa retret agung dalam persiapan kita untuk merayakan Paskah. Masa Prapaskah kita tahun ini menjadi masa Prapaskah dalam keprihatinan yang mendalam dengan wabahnya Corona, sehingga kita tidak bisa merayakan Prapaskah dan kemungkinan kita tidak bisa merayakan perayaan Pekan Suci secara normal. Kita tidak bisa berkumpul bersama di gereja dan merayakan Ekaristi bersama sebagai satu keluarga. Namun situasi ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk merayakan Paskah Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan Ekaristi Kudus Minggu Prapaskah yang kelima ini. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita mohonkan berkat Tuhan bagi dunia, khususnya bagi bangsa kita Indonesia dalam menghadapi virus corona. Semoga berkat Tuhan menyertai kita sehingga segala usaha yang sedang dilakukan pada saat ini dapat meredahkan mewabahnya virus corona. Yang kedua, kita bersyukur atas ulang tahun seorang sahabat di Jakarta, saudara kita Andre. Kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk hidup bahagia dan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah membangkitkan Lazarus sebagai lambang kemenangan-Mu atas maut dan tanda pengharapan akan hidup yang kekal bagi kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah
Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia, Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia, tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah, yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kematian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Orang bijak berkata, hidup adalah sebuah kemungkinan dan kematian adalah sebuah kepastian. Kematian akan mendatangi siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, golongan, status sosial, warna kulit, bentuk atau ukuran tubuh. Dan pada akhir-akhir ini, dengan merebaknya virus corona, kematian itu begitu dekat dengan kita. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimanakah kita menghadapi kematian? Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil menceritakan kepada kita
bagaimana Marta dan Maria menghadapi kematian Lazarus, saudara mereka. Sikap Marta dan Maria sama dengan sikap kita ketika kita menghadapi kematian, sedih dan kecewa. Marta dan Maria kecewa pada Yesus karena Yesus tidak datang pada waktu yang tepat. Padahal Marta dan Maria sangat yakin Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan Lazarus, saudara mereka. Sedangkan kita kecewa pada Tuhan dengan berbagai macam alasan. Dalam situasi ini, dalam situasi kematian Lazarus, bagaimana Yesus memandang kematian Lazarus? Kalau Marta dan Maria memandang kematian Lazarus dengan sikap kesedihan dan kekecewaan, bagaimana Yesus memandang kematian Lazarus? Kematian Lazarus bagi Yesus merupakan sebuah sarana untuk menyatakan kuasanya dan merupakan sebuah sarana untuk menuntun Marta dan menuntun kita semua untuk menaruh kepercayaan kita pada Yesus, bahwa pada Yesus ada kehidupan. Yesus mengajarkan, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dan pada akhir pengajarannya kepada Marta, Yesus menuntut sikap Marta atas pengajarannya itu. Yesus bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawaban Marta menentukan apa yang terjadi pada Lazarus. Marta menjawab, "Ya Tuhan, aku percaya." Dan pada akhirnya kita mengetahui dari bacaan Injil, Yesus membangkitkan Lazarus. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, pengajaran Tuhan pada kita dalam bacaan Injil ini, bagaimanakah kita sekarang, orang beriman, di saat ini menghadapi kematian, khususnya di saat wabah corona melanda dunia dengan ganas? Ada orang yang dengan gagah perkasa, gagah berani berkata, "Kami tidak takut corona, kami hanya takut pada Tuhan." Ini merupakan sebuah sikap beriman yang teguh, ataukah sebuah kesombongan dalam beriman, atau malah sebuah kebodohan? Terhadap pernyataan ini, ada orang yang menanggapi begini, "Silakan kalian bersikap seperti itu. Kalau kematian itu hanya menimpamu seorang, kami masa bodoh." Tetapi persoalannya menjadi sulit, menjadi pelik, karena sikap kalian itu dapat menyebabkan kematian pada keluarga, pada sahabat, pada kenalan, bahkan pada orang-orang lain yang tidak kalian kenal. Bagaimana dengan kita, murid Yesus, menghadapi kematian? Hadapi kematian dengan bijaksana. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan lebih mencintai kehidupan manusia. Karena Tuhan lebih mencintai kehidupan manusia, Tuhan menuntun kita melindungi kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Dan berhubungan dengan mewabahnya virus corona sekarang ini, kita diajak untuk melindungi kehidupan itu. Dengan apa? Dengan cara mengikuti anjuran pemerintah. Isolasi diri, tinggal di rumah masing-masing, jangan berkeluyuran, atau memperhatikan dengan serius social distancing, menjaga jarak di antara kita. Dengan sikap ini, dengan sikap isolasi diri, kita tidak saja melindungi kehidupan kita pribadi, tetapi kita juga melindungi kehidupan orang lain. Kalau kita mencintai diri kita sendiri
dan mencintai orang-orang di sekitar kita. Jangan kemana-mana. Berdiam diri di rumah adalah salah satu sikap bijaksana dalam memelihara kehidupan, dalam mencintai kehidupan. Soal kematian, biarlah terjadi secara alami dan dalam kuasa Tuhan. Hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan baik, mengasihi sesama seperti kasih Tuhan. Bersikaplah seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Wartakanlah kebaikan melalui tutur kata dan melalui sikap kita. Bersikap adillah pada sesama di sekitar kita. Sayangilah orang-orang di sekitar kita sebagaimana Tuhan mencintai kita. Bahkan mencintai orang-orang yang tidak kita kenal, ataupun mencintai, mengasihi orang-orang yang mungkin membenci kita. Dan kalau kematian mendatangi kita, percayalah kepada Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan. Sebab pada Tuhan semua orang akan hidup. Percayalah. Marilah sekarang kita menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan merayakan Ekaristi secara online ini, ya Bapa, himpunlah kami semua dalam nama Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pemerintah bangsa-bangsa, khususnya pemerintah di negara kami ini yang sedang berjuang untuk mengatasi mewabahnya virus corona. Berkatilah ya Tuhan segala usaha yang dilakukan untuk mengatasi virus corona. Semoga karena bantuan-Mu kami segera memperoleh antivirus yang dapat kami gunakan untuk mengobati para pasien yang menderita karena virus corona ini, sehingga kehidupan kami di dunia ini, khususnya di negara kami ini, segera pulih seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan kami senantiasa tetap percaya kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus kami. Amin.
Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu, yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru, lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riana Prabdi, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami ingat akan anggota keluarga kami masing-masing, khususnya hamba-Mu Alfonsa Yabid Bora. Kami ingat pula akan sahabat dan kenalan kami. Kami berdoa pula ya Tuhan, bagi mereka yang meninggal akibat virus corona, khususnya bagi para dokter, tenaga kesehatan. Kami ingat pula akan para donatur kami, serta jiwa-jiwa di api penyucian. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul,
Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara terkasih, lihatlah. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang Tuhan masuk dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita siapkan doa rindu akan komuni. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhanku dan penyelamatku, Yesus Kristus, berkat cinta-Mu kepada kami, Engkau hadir siang dan malam dalam sakramen Maha Kudus. Semua orang yang datang menyambut-Mu di sini telah Kau nantikan dengan penuh cinta. Aku percaya bahwa Kau sungguh hadir. Aku bersyukur karena Engkau telah memberi diri-Mu sendiri sebagai santapan pemuas jiwa ragaku. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku bersyukur atas kesempatan yang terindah ini. Oleh kuasa cinta-Mu, aku merindukan-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambut-Mu dalam perayaan Ekaristi yang kudus. Oh Yesus Tuhanku, seandainya aku pernah mengingkari-Mu, aku mohon ampun. Bimbinglah aku agar mulai saat ini sungguh lebih mencintai dan menaati-Mu dengan sepenuh hati, sebagaimana Kau contohkan sendiri dalam hidup-Mu, mencintai dan menaati Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon, semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita akan mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita senantiasa mengikuti anjuran pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, menjaga jarak komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, untuk melindungi kehidupan kita dan melindungi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua mereka yang kita ingat dan kita doakan dalam perayaan kudus pagi hari ini, segala usaha pekerjaan kita sepanjang minggu ini, segala usaha pemerintah dalam memerangi wabah corona, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kudus kita pada pagi hari ini, Minggu Prapaskah yang kelima telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kamu diutus. Amin.